adik-adik Rocky. Berjumpa lagi bersama aku Kak David. Dan sekarang kakak ditemani kakak baru ini. Jadi ada kakak baru yang akan menemani adik-adik Rocky yang ada di rumah. Nah ini dia, adik-adik kan pasti belum tahu namanya. Ini dia ada Kak Era. Kak Era. Senang bisa berjumpa dan bertemu dengan adik-adik yang di tempat ini. Iya, senang sekali juga bisa dilayani Kak Eras. Nah, sudah ada Kak David, sudah ada Kak Eras. Kita akan menemani adik-adik Rocky yang ada di rumah untuk ibadah Rocky online. Wah, Kak Eras, kita sudah berapa lama sih pandemi kayak gini nih? Kira-kira udah 7 bulanan kan? 7 bulan? Wah, lama banget ya adik-adik. Pasti adik-adik yang di rumah sudah kangen banget ketemu sama kakak-kakak yang ada di sini. Adik-adik di rumah juga pasti sudah pada kangen kan sama teman-temannya. Ya, kangennya ditahan dulu karena kita harus tahan dulu, nggak bisa ketemu ini ya. Jadi kita mengadakan ibadah secara online. Nah, walaupun kita laksanakan secara online, kakak-kakak yang di sini tetap ingetin adik-adik yang ada di rumah untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Semua memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga nanti di akhir sesi kita ada Fun with Rocky. Nah, Kak Eras penasaran Kak nanti Fun with Rocky kita Penasaran bikin banget apa? dong. Penasaran? Iya. Adik-adik Rocky penasaran? Nah, coba dulu nanti kita harus ibadah dulu, nanti di akhir sesi ada Fun with Rocky yang nanti hasilnya bisa adik-adik foto dan juga upload di Instagram. Dan jangan lupa untuk tag Instagram Rocky Mojokerto. Ya, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita adik-adik. Mari kita cari tempat posisi yang enak. Kita akan memulai ibadah kita. Ya semua bangkit berdiri, semua berdiri ya, semuanya bangkit berdiri. Oke semua sekarang tutup mata, lipat tangan, kita akan awali ibadah kita dengan berdoa. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan, Kau telah menyertai kami, melindungi kami. Kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama-Mu saja yang akan kami permuliakan Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, kami siap untuk melompat bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah ini pasti bosen ya di rumah terus ya. Bosen banget. Apalagi kalau kita boleh keluar pun kita harus dibatasi. Dibatasi. Harus pakai masker, Harus jaga jarak nih. jaga jarak. Nah, jadi apapun semua jadi masalah. Iya. Nah, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan kita Yes. kalau apapun masalah kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Baik adik Rocky, kita akan pujikan lagu apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada. Apapun masalah, apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap
Amin. Adik-adik yang di rumah percaya ya, apapun masalahnya kita nggak boleh menyerah. Enggak boleh menyerah. Nah sekarang Kak David dan Kak Eras akan ngajak adik-adik yang di rumah, kita mau daki gunung. Mendaki gunung. Kita pujikan Kudaki-daki. Kudaki-daki. adik-adik yang di rumah ini masih belum bergerak nih Kak Eras. Lagi pada diam semua ini. Lagi pada diem semua. Semua adik-adik yang ada di rumah tiruin gerakan kakak-kakak yang ada di sini. Setiap ada kata jalan, nanti adik-adik wajib untuk balik arah, putar arah. Jadi nanti ada setiap kata jalan, kita nanti jalannya langsung balik. Oke, adik-adik semua paham? Sudah siap ya memuji Tuhan? Ya, siap, Mari kita Kak. pujikan lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
enggak sih? Enggak dong. Oh enggak, Yes. adik-adik yang di rumah belum capek? Nah, jangan capek dulu, kita harus tetap semangat Ya. karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo adik-adik Rocky, jumpa lagi sama Kak Yanti di tempat ini. Nah, adik-adik masih tetap setia kan ikut sekolah minggu meskipun saat ini kita mengadakan ibadah hanya bisa online, tapi harapan dan doanya kakak di sini adik-adik tetap setia mendengarkan firman Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, dan jangan lupa supaya kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan biar semua ini segera dilalukan. Kita boleh bertemu di ibadah Rocky di gereja. Nah, karena apa? Kakak sudah kangen sama kalian. Sudah 7 bulan loh, 7 bulan kita nggak ketemu. Ya, nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati ya, biar firman itu benar-benar tertanam dalam hati. Firman itu bisa berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh teman-teman sekitarnya, oleh papa mama. Karena apa? Ketika firman itu berbuah, jadi kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau bercerita tentang perhiasan. Nah, di sebuah toko nih, sebuah toko perhiasan, banyak sekali dipajang perhiasan-perhiasan yang sangat-sangat indah. Di toko itu ada mutiara, ada permata, ada emas ya. Nah, pada suatu hari nih perhiasan-perhiasan itu saling menyombongkan diri sendiri. Padahal kata Tuhan nggak boleh loh sombong itu ya. Nah, tapi perhiasan ini berkata, si mutiara berkata begini, di antara perhiasan-perhiasan ini aku yang paling mahal. Aku yang paling indah, aku yang paling dicari banyak orang. Terus kemudian berlian nggak mau ketinggalan. Jangan salah, yang paling dicari orang itu adalah aku. Berlian, kilauku menjilaukan mata orang. Kilauku membuat orang jatuh cinta. Aku banyak dipakai oleh orang-orang kaya. Kemudian yang emas juga tidak mau ketinggalan. Kalian, kalau nggak ada aku, bagaimana orang-orang bisa memakaimu? Warnaku kinclong, ada kuning, ada putih. Nah, aku yang paling banyak dipakai oleh orang-orang. Aku yang paling berharga dong. Nah, ternyata adik-adik, di etalase itu bukan hanya ada mutiara putih, bukan hanya ada permata, bukan hanya ada berlian, bukan hanya ada emas, tapi di pojokan itu ya, itu ada mutiara hitam. Mutiara hitam ini bilang gini, ya aku kalau ada pembeli datang, aku tidak pernah dikasih tahu sama pembeli. Aku tidak pernah ditunjukkan sama penjual ke pembeli. Memang aku ini tidak ada harganya. Sudah mukaku jelek hitam, gak pernah ditunjukkan ke pembeli. Aku memang gak ada harganya. Nah, pada suatu hari ada seorang nyonya besar. Kelihatan kalau uangnya banyak. Kemudian disambut oleh penjual. Sini nyonya. Saya tunjukkan perhiasan saya. Kemudian nyonya bilang gini, saya mau beli perhiasan yang orang lain jarang pakai. Aku enggak mau banyak yang kembar. Aku enggak mau pakai perhiasan yang umum, tapi aku mau pakai perhiasan yang mahal, yang orang-orang lain tidak sanggup membelinya. Kemudian
Si penjual ini berkata, "Saya ada Nyonya." Nah, si berlian, mutiara putih, emas ini bersiap-siap. Nah, pasti aku yang dipilih, pasti aku yang dipilih. Ya. Ternyata apa, adik-adik? Yang diambil oleh penjual adalah mutiara yang berwarna hitam, yang tempatnya di pojokan, yang tidak pernah ditunjukkan sama pembeli-pembeli yang lain. Itu yang diambil sama penjual. Kemudian ditunjukkanlah mutiara hitam itu kepada nyonya besar itu. "Nyonya, ini perhiasan saya yang paling mahal. Tidak ada orang yang punya. Dan mutiara hitam ini tidak akan saya tunjukkan kepada pembeli-pembeli yang saya rasa tidak mampu beli. Saya hanya menunjukkan kepada pembeli-pembeli yang uangnya banyak." Karena apa? Karena harga mutiara hitam ini sangat mahal. Kemudian nyonya besar ini berkata, "Wah, iya, mutiara ini sangat bagus. Saya mau beli. Berapapun harganya, saya mau beli." Nah, pada akhirnya mutiara ini dibeli oleh nyonya besar dengan harga yang sangat mahal. Berlian, mutiara putih, emas melongo. Loh, ternyata mutiara hitam yang paling mahal. Kemudian mutiara hitamnya juga bingung. Loh, ternyata aku yang paling mahal. Nah, adik-adik, kita bisa memaknai cerita ini. Seringkali di antara kita punya pikiran, kulitku kok hitam, rambutku kok kriwul. Kenapa rambutku tidak bisa bagus seperti teman-temanku? Kenapa kulitku tidak bisa putih seperti teman-temanku? Aku memang tidak berharga. Aku memang jelek. Nah, Tuhan sendiri mengatakan bahwa hidup kalian, hidup kakak itu berharga di mata Tuhan. Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita di Lukas ya. Di Lukas 12 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. "Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Adik-adik tahu burung pipit kan? Setiap hari dia dapat makanan. Dia tidak punya apa-apa. Ya. Hidupnya terbang bebas. Tapi Tuhan selalu menyediakan makanan buat burung pipit. Kalau burung pipit saja dipelihara sama Tuhan, dikasihi sama Tuhan, apalagi kalian, ya. Dan ketahui bahwa kehidupan kalian itu sangat berharga di mata Tuhan. Saking berharganya hidup kalian di mata Tuhan, Tuhan akan marah apabila ada orang dewasa yang menyesatkan kalian. Nah, pengen tahu ayatnya di mana? Kita buka di Markus 9 ayat yang ke-42. "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut." Bayangkan, kalau orang lehernya dikasih batu, kemudian dibuang ke laut, yang terjadi apa? Tenggelam, mati. Nah, adik-adik,
sebegitu besarnya pembelaan Tuhan buat kalian. Jadi jangan merasa saat ini kalian menjadi anak-anak yang tidak berguna, anak-anak yang tidak berharga. Ketahuilah bahwa kehidupan kalian sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan kalian sangat berharga di mata Tuhan, ya. Jadi mulai saat ini kalian tidak boleh merasa bahwa kehidupan kalian ini diciptakan Tuhan dengan sia-sia, ya. Kehidupan kalian diciptakan Tuhan dengan tujuan yang mulia, ya, dengan tujuan yang baik. Jangan punya pikiran, kenapa aku lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, papa mamaku biasa-biasa saja, bukan orang kaya, bukan orang terpandang. Kehidupan papa mamaku biasa-biasa saja. Malah papa mamaku kadang-kadang bertengkar. Jangan, ya. Kakak tadi sudah bercerita. Kakak tadi sudah menyampaikan. Kita membaca ayat firman Tuhan. Kehidupan kalian sangat berharga di mata Tuhan. Jadi yang harus kalian lakukan, kakak lakukan adalah mengucap syukur senantiasa. Karena apa? Ya itu tadi, Tuhan menciptakan kehidupan kita dengan tujuan yang sangat mulia. Kita bukan diciptakan untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, berharga di mata Tuhan. Ayat Tuhan mengatakan kita ini biji mata Tuhan yang senantiasa Tuhan pelihara, senantiasa Tuhan jaga, ya. Rambut di kepala kita diperhitungkan oleh Tuhan. Oke adik-adik, jadi mulai sekarang biarlah hidup kita semua adik-adik penuh dengan ucapan syukur, berdoa buat papa mama, berdoa buat bangsa, berdoa buat teman-teman, berdoa buat orang-orang sekeliling kita. Termasuk siapa? Termasuk musuh kita, termasuk yang menyakiti hati kita, termasuk siapa? Teman-teman yang senantiasa melukai hati kita. Kita harus tetap berdoa buat mereka. Karena apa? Kita tahu bahwa kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan. Amin adik-adik. Sekarang kita berdoa, tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami tahu sekarang bahwa kehidupan kami sangat berharga di mata Tuhan. Kehidupan kami diperhitungkan oleh Tuhan. Sekalipun kami masih anak-anak Tuhan, tapi kami percaya bahwa hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami kurang bersyukur. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tapi mulai saat ini kami mau berjanji kepada Tuhan bahwa senantiasa hidup kami senantiasa mengucap syukur. Kami mau berdoa buat orang-orang yang menyakiti. Kami mau berdoa buat papa mama. Kami mau berdoa buat teman-teman. Dan kami mau berdoa buat bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik Rocky. Berjumpa lagi bersama kami di Fun with Rocky. Yeay. Nah, sekarang kalian sedang bersama aku Kak David, dan di sini Kak David nggak sendirian. Kakak ditemani kakak yang spesial, karena biasanya kakak ini yang akan menemani kita main musik, dan sekarang kak ini yang akan menemani Kak David dalam Fun with Rocky. Ada siapa? Kak Uco. Kak Uco. Kak David, hari ini kita mau buat apa? Nah,
Kak Ucok penasaran? Ih, pasti dong. Oh, pasti. Adik-adik yang di rumah penasaran? Penasaran. Pasti Nah, penasaran. di sini sudah ada beberapa bahan. Iya. Kira-kira kita mau bikin apa ya? Hmm. Nggak perlu ditanya lagi karena sudah ada contohnya di sini. Oh, ini dia. Apa ini, Pak Nah, Kabit? hari ini kita akan membuat kotak serbaguna. Oh, kotak serbaguna. Kenapa Nah, sih kok ini. disebut kotak serbaguna? Nah, ini contoh kotaknya yang akan kita buat hari ini. Kenapa kok disebut kotak serbaguna? Karena kita bisa isi kotak ini dengan macam-macam benda. Bisa. Contohnya? Nah, nanti alat tulis kalian bisa dimasukkan sini, Oke, pensil, itu pulpen, pensil, penghapus. Nah, buat mainan-mainan juga bisa masuk di sini. Kayak yang cowok-cowok punya mainan kelereng, nah bisa disimpan di sini. Bisa ya, Kak ya? Nah, sekarang alat dan bahan yang harus kita siapkan ini Nah, apa ini aja dia, ini, Kak. Apa ya, Kak? Yang pertama ada kertas kado. Nah, ada ini dia. kertas kado atau kertas warna lainnya untuk bisa menghias kotak kita nanti. Nah, yang paling penting nih, kalian harus menyiapkan kertas karton. Nah, kalau nggak ada Nah, kertas karton di rumah ada bisa kardus apa bekas. lagi, Kak? Nah, ada kardus bekas. Kardus bekas, Nah, itu bisa ya, digunakan. bisa. Selanjutnya kalian juga harus menyiapkan alat-alatnya. Ada apa aja, Kak Ucok? Di sini ada lem tembak. Nah, ada lem tembak. Tapi adik-adik yang di rumah perhatikan ya, penggunaannya lem tembak ini harus sepengawasan orang tua. Oh ya, Kak. Karena apa? Berbahaya Bahaya. dan ujungnya ini panas. Nah, ada alat lagi, ada lem, gunting, Gunting? double tip, penggaris, nah pensil nanti buat nyetak-nyetak. Nah, itu semua harus kalian siapkan dengan baik. Oke, kita langsung mulai membuat kotak serbaguna. Serbagunanya. Siap. Oke, yang pertama kalian harus menyiapkan kertas kartonnya. Kalian potong sesuai ukuran yang sudah. Untuk kertas kartonnya nanti kalian buat yang besar ada dua, dan Dua. juga yang kecil ini ada satu nanti. Kita Satu. susun seperti rangkaian yang ada di sini. Ya. Nah, caranya kalian tinggal gabungkan dan juga kemudian kalian rekatkan dengan double tip. Double Ya. tip. Sini, Kak. Minta tolong. Kita gunting. Nah, sudah jadi seperti ini rangkaian dasar. Nah, untuk menambahi hiasan di sini agar tidak seperti ini, nanti lem double tipnya nanti kalian buka, kalian tempel ada kertas kado yang Tas sudah di- kadonya. Nah, Ukurannya ini harus lebih besar nih dari rangkaian yang sudah kita buat. Kalian melebihi 1 cm di 1 setiap senti. setiap sisinya. Sisinya. Karena nanti untuk dilipat Dilipat. ke dalam. Nah, tada! Nah, ini dia. Ini dia. Nah, seperti ini nantinya kalian lebih 1 cm di setiap sisinya untuk kita lipat dan dilem ke dalam. Oke, kita lem bersama-sama. Oke, kita lipat ke dalam. Kita lipat. Ya, semua sisinya kita lipat. Sudah. Jadi, Oke, Kak, sudah jadi seperti ini. Nah, karena kotaknya kita agar kuat bisa berdiri, kita perlu menguatkan sambungan dari rangkaian ini dengan menggunakan lem tembak. oke, siap. Oke, kita siapkan dulu lem tembaknya. Nah, kita lem dengan lem tembak sambungan dari rangkaian hanya satu sambungan aja, yang satunya nggak usah karena nanti dibuat untuk tutup dari kotak ini. Kita biarkan seperti ini agar mempercepat prosesnya. Kalian bisa ditiup agar lebih cepat. Oke, sudah cukup kuat. Nah, karena kalau kayak gini kan jelek ya Pak Ucok ya. Oh iya, kurang bagus, Kak. Terus gimana nih? Nah, kita tutup dengan kertas kado ini lagi. Sama caranya seperti yang sebelumnya. Nah, daripada kelihatan jelek seperti ini, kalian lapisi lagi, kalian tempel dengan kertas Kado. Oke, kita lem semua sisinya kita olesi dengan lem. Seperti ini semua. Tapi jangan yang ini, yang bagian yang kita lem aja. Oke, langsung kita tempel.
sudah jadi. Dadah. Dadah. Ya, jadi untuk rangkaian dasarnya kita sudah selesai nih. Nah, selanjutnya Selanjutnya kita apa, akan Kak? mempersiapkan karena kan ini kita akan membuat kotak, jadi kita perlu untuk membuat sekat-sekatnya. Oh iya. Nah, untuk cara membuat sekat-sekatnya, kalian tinggal siapkan kertas karton, lagi kalian potong dengan ukuran seperti ini. Nah, jadi ada satu yang panjang dan ada dua yang pendek. Ini nanti untuk apa? Ya tadi yang seperti kakak jelaskan, untuk sekat-sekatnya tadi. Nah, kayak gini ya. Gimana nih Kak Ucap? Kita mau buat sulap sebentar. Oke, kita mau buat sulap ya. Semua adik-adik yang di rumah bantu Siap ya. ya. Oke. Sim salabim Abra, abrakadabra. Wow. Nah, Udah. udah jadi. Jadi lebih menarik ya Kak Ucap ya. Jadi tadi potongan kertasnya bisa kalian bungkus dengan kertas kado. kadonya. Oke, sekarang kita tempel bersama-sama. Tempelnya dengan menggunakan lem tempel. Lem tempel lagi. Yuk. Oke, untuk yang kecil kalian tempel di sisi kanan kirinya. Kita sudah tempel yang sebelah kiri, sekarang kita tempel yang sebelah kanan. Selanjutnya adalah sekat kita yang panjang untuk sisi bagian depan. Terus dicabut, panas. Nah, jadi sudah jadi. tertempel, sekat-sekatnya sudah kita tempel. Nah, ini sebenarnya sudah jadi nih. Sudah jadi, Kak? Tutup. Nah, Terus? tapi kayaknya ada yang kurang deh, Pak Ucap. Apa Nah, ya? ini kan kalau gini kan bisa buka tutup dengan Oh iya, bebas. betul. Jadi kita harus membuat penguncinya. Nah, Dari? penguncinya kita buat dari apa? Nah, kita sudah ada pita di sini. Nah, ini dia pitanya. Nah, jadi kita tinggal apa? Tali melingkar ini di kotaknya. Tada! Sudah jadi kotak serbaguna. Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa nih kalian coba untuk membuat ini. Lumayan kan kalau kalian punya kotak sendiri bisa menyimpan barang kalian dengan baik. Ya. Nah, untuk kalian yang sudah berhasil membuat kotak seperti ini, kalian bisa foto terus Difoto. upload di Upload. Instagram dan jangan lupa untuk tag Instagram Rocky di bawah ini. Oke adik-adik Rocky, sampai jumpa di Fun with Rocky selanjutnya. God bless.